SOP harus jelas. Siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan mengapa. Subjek, predikat, dan objek SOP harus jelas. Simak yuk video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Video saya yang ke-54 ini akan membahas tentang penyusunan dokumen standar prosedur operasional. Pembahasan tentang penyusunan dokumen standar prosedur operasional merupakan pembahasan cara penyusunan dokumen yang ketujuh. Standar prosedur operasional, apa itu? Terdapat sejumlah pengertian istilah prosedur, di antaranya 1. Standar operasional prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. 2. Instruksi kerja adalah petunjuk kerja terdokumentasi yang dibuat secara rinci, spesifik, dan bersifat instruktif yang dipergunakan oleh pekerja sebagai acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan spesifik agar dapat mencapai hasil kerja sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Diambil dari buku Susilo tahun 2003. 3. Langkah di dalam penyusunan instruksi kerja sama dengan penyusunan prosedur, namun ada perbedaan. Instruksi kerja adalah suatu proses yang melibatkan satu bagian atau unit atau profesi, sedangkan prosedur adalah suatu proses yang melibatkan lebih dari satu bagian atau unit atau profesi. Prinsip dalam penyusunan prosedur dan instruksi kerja adalah kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan, buktikan dan tindak lanjuti serta dapat ditelusur hasilnya. 4. Istilah standar prosedur operasional atau SPO digunakan di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 5. Beberapa istilah prosedur yang sering digunakan yaitu A. Prosedur yang telah ditetapkan disingkat PROTAP. B. Prosedur untuk panduan kerja atau prosedur kerja disingkat PK. C. Prosedur untuk melakukan tindakan. D. Prosedur penata laksanaan. E. Petunjuk pelaksanaan disingkat JUKLAK. F. Petunjuk pelaksanaan secara teknis disingkat JUKNIS. G. Prosedur untuk melakukan tindakan klinis antara lain protokol klinis, algoritma, dan clinical pathway. Karena beraneka ragamnya istilah tentang prosedur dan untuk menghindari salah tafsir serta dalam rangka menyeragamkan istilah, maka dalam pedoman penyusunan dokumen yang kita pakai ini digunakanlah istilah standar operasional prosedur atau SOP sebagaimana yang tercantum dalam Permenpan nomor 35 tahun 2012. Prosedur yang dimaksud dalam istilah standar operasional prosedur atau SOP bersifat institusi maupun perorangan sebagai profesi, sehingga dianggap lebih tepat karena prosedur yang dimaksud dalam pedoman penyusunan dokumen akreditasi FKTP ini adalah prosedur yang bersifat institusi maupun perorangan sebagai profesi. Sementara istilah standar prosedur operasional atau SPO yang dipergunakan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran maupun dalam Undang-Undang Kesehatan lebih bersifat perorangan sebagai profesi. Kemudian kita bahas yang keenam, tujuan penyusunan SOP agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten atau seragam, dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
sebagai pemenuhan standar yang berlaku. 7. Manfaat SOP. Antara lain, A. Memenuhi persyaratan standar pelayanan puskesmas. B. Mendokumentasi langkah-langkah kegiatan. C. Memastikan staf puskesmas memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya. Contohnya adalah SOP pemberian informasi, SOP pemasangan infus, SOP pemindahan pasien dari tempat tidur ke kereta dorong. Selanjutnya kita bahas tentang format SOP. Antara lain, A. Jika sudah terdapat format baku SOP berdasarkan peraturan daerah atau perda masing-masing, maka format SOP dapat disesuaikan dengan perda tersebut. B. Jika belum terdapat format baku SOP berdasarkan perda, maka SOP dapat dibuat mengacu dari Permenpan nomor 35 tahun 2012 atau pada contoh format SOP yang ada dalam buku pedoman penyusunan dokumen yang kita pakai ini. C. Prinsipnya adalah format SOP yang digunakan dalam satu institusi harus seragam. D. Contoh yang dapat digunakan di luar format SOP Permenpan 32 tahun 2015 terlampir dalam Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP yang dikeluarkan Kemenkes RI tahun 2017. E. Format merupakan format minimal. Oleh karena itu, format ini dapat diberi tambahan materi atau kolom. Misalnya, nama penyusun dari SOP, unit yang memeriksa SOP. Untuk SOP tindakan, agar memudahkan di dalam melihat langkah-langkahnya dengan bagan alur, kemudian persiapan alat, dan bahan, dan lain-lain. Namun, tidak boleh mengurangi item-item yang ada di SOP. Format SOP kita lihat dari Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, halaman 27 sebagai berikut. Yang pertama, KOP atau Heading SOP. A. Puskesmas. Kita lihat gambarnya di video. Kemudian B. Klinik Pratama dan tempat praktek mandiri dokter atau tempat praktek mandiri dokter gigi. Kita lihat formatnya di video. C. Jika SOP disusun lebih dari satu halaman, pada halaman kedua dan seterusnya, SOP dibuat tanpa menyertakan KOP atau heading. 2. Komponen SOP ada 7. Pertama, pengertian. 2. Tujuan. 3. Kebijakan. 4. Referensi. 5. Prosedur atau langkah-langkah. 6. Diagram alir jika dibutuhkan. Dan 7. Unit terkait. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penulisan SOP yang harus tetap di dalam tabel atau kotak adalah nama puskesmas dan logo. Judul SOP, nomor dokumen, tanggal terbit, dan tanda tangan kepala puskesmas. Sedangkan untuk pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur, langkah-langkah, dan unit terkait boleh tidak diberi tabel atau kotak. F. Petunjuk pengisian SOP. Pertama adalah logo. A. Bagi puskesmas, logo yang dipakai adalah logo pemerintah, kabupaten kota, dan lambang puskesmas. Bagi klinik Pratama dan tempat praktek mandiri dokter atau tempat praktek mandiri dokter gigi, logo yang dicantumkan adalah logo klinik dan tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Kemudian yang kedua, kotak KOP atau heading diisi sebagai berikut. Heading hanya dicetak halaman pertama. Kotak FKTP diberi logo pemerintah daerah dan nama puskesmas atau logo dan nama klinik Pratama dan tempat praktek mandiri dokter serta tempat praktek mandiri dokter gigi. C. Kotak judul diberi judul atau nama SOP sesuai proses kerjanya. D. Nomor dokumen diisi sesuai dengan ketentuan penomoran yang berlaku
di puskesmas atau FKTP yang bersangkutan. Dibuat sistematis agar ada keseragaman. Nomor revisi diisi dengan status revisi. Dapat menggunakan huruf, contohnya dokumen baru diberi huruf A. Dokumen revisi pertama diberi huruf B dan seterusnya. Tetapi dapat juga dengan angka. Misalnya untuk dokumen baru dapat diberi nomor 0, sedangkan dokumen revisi pertama diberi nomor 1 dan seterusnya. F. Tanggal terbit. Diberi tanggal sesuai tanggal terbitnya atau tanggal diberlakukannya SOP tersebut. G. Halaman. Diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman untuk SOP tersebut. Misalnya 1/5. Namun, di tiap halaman selanjutnya dibuat footer. Misalnya pada halaman kedua 2/5. Halaman terakhir 5/5. H. Ditetapkan kepala FKTP. Diberi tanda tangan kepala FKTP dan nama jelasnya. 3. Isi SOP. Isi dari SOP setidaknya adalah sebagai berikut. A. Pengertian. Diisi definisi judul SOP dan berisi penjelasan dan atau definisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah pengertian dan menimbulkan multipersepsi. B. Tujuan. Berisi tujuan pelaksanaan SOP secara spesifik. Kata kuncinya adalah sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk titik-titik-titik. C. Kebijakan. Berisi kebijakan kepala FKTP yang menjadi dasar dibuatnya SOP tersebut. Misalnya, untuk SOP imunisasi pada bayi, pada kebijakan dituliskan Keputusan Kepala Puskesmas nomor 005/2004 tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak. D. Referensi. Berisi dokumen eksternal sebagai acuan penyusunan SOP. Bisa berbentuk buku, peraturan perundang-undangan, ataupun bentuk lain sebagai bahan pustaka. E. Langkah-langkah prosedur. Bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu. F. Unit terkait. Berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut. Dari keenam isi SOP, sebagaimana diuraikan dapat ditambahkan antara lain bagan alir, dokumen terkait. G. Diagram alir atau bagan alir atau flowchart. Di dalam penyusunan prosedur maupun instruksi kerja, sebaiknya dalam langkah-langkah kegiatan dilengkapi dengan diagram alir atau bagan alir untuk memudahkan dalam pemahaman langkah-langkahnya. Adapun bagan alir secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu diagram alir makro dan diagram alir mikro. 1. Diagram alir makro menunjukkan kegiatan-kegiatan secara garis besar dari proses yang ingin kita tingkatkan. Hanya mengenal satu simbol, yaitu simbol balok. Kita lihat gambarnya di video. 2. Diagram alir menunjukkan rincian kegiatan-kegiatan dari tiap tahapan diagram makro. Bentuk simbolnya sebagai berikut, nanti gambarnya akan kita lihat juga di video. Antara lain awal kegiatan, akhir kegiatan, simbol keputusan, penghubung, dokumen, dan arsip. G. Syarat penyusunan SOP. 1. Perlu ditekankan bahwa SOP harus ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut. Tim atau panitia yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas atau FKTP hanya untuk menanggapi dan mengkoreksi SOP tersebut. Hal tersebut sangatlah penting karena komitmen terhadap pelaksanaan SOP hanya diperoleh dengan adanya keterlibatan personel atau unit kerja dalam penyusunan SOP.
2. SOP harus merupakan flow charting dari suatu kegiatan. Pelaksana atau unit kerja agar mencatat proses kegiatan dan membuat alurnya. Kemudian, tim mutu diminta memberikan tanggapan. 3. Di dalam SOP harus dapat dikenali dengan jelas siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan mengapa. 4. SOP jangan menggunakan kalimat majemuk. Subjek, predikat, dan objek SOP harus jelas. 5. SOP harus menggunakan kalimat perintah atau instruksi bagi pelaksana dengan bahasa yang dikenal oleh pemakai. 6. SOP harus jelas, ringkas, dan mudah dilaksanakan. Untuk SOP pelayanan pasien, maka harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pasien. Untuk SOP profesi harus mengacu kepada standar profesi, standar pelayanan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dari bidang kesehatan, dan memperhatikan aspek keselamatan pasien. H. Evaluasi SOP. Evaluasi SOP dilakukan terhadap isi maupun penerapan SOP. Yang pertama, evaluasi penerapan atau kepatuhan terhadap SOP dapat dilakukan dengan menilai tingkat kepatuhan terhadap langkah-langkah dalam SOP. Untuk evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar tilik atau checklist. Antara lain A. Daftar tilik adalah daftar urutan kerja atau action yang dikerjakan secara konsisten, diikuti dalam pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan untuk diingat, dikerjakan, dan diberi tanda atau check mark. B. Daftar tilik merupakan bagian dari sistem manajemen mutu untuk mendukung standarisasi suatu proses pelayanan. C. Daftar tilik tidak dapat digunakan untuk SOP yang kompleks. D. Daftar tilik digunakan untuk mendukung, mempermudah pelaksanaan dan memonitor SOP, bukan untuk menggantikan SOP itu sendiri. E. Langkah-langkah menyusun daftar tilik. Langkah awal menyusun daftar tilik dengan melakukan identifikasi prosedur yang membutuhkan daftar tilik untuk mempermudah pelaksanaan dan memonitornya. Pertama, gambar flowchart dari prosedur tersebut. 2. Buat daftar kerja yang harus dilakukan. 3. Susun urutan kerja yang harus dilakukan. 4. Masukkan dalam daftar tilik sesuai dengan format tertentu. 5. Lakukan uji coba. 6. Lakukan perbaikan daftar tilik. Dan 7. Standarisasi daftar tilik. Selanjutnya F. Daftar tilik untuk mengecek kepatuhan terhadap SOP dalam langkah-langkah kegiatan dengan rumus sebagai berikut. Compliance rate atau CR sama dengan jumlah ya dibagi jumlah ya ditambah tidak kali 100%. Rumusnya bisa kita lihat dalam video ini. Kedua, evaluasi isi SOP. Meliputi A. Evaluasi SOP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan minimal 2 tahun sekali yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. B. Hasil evaluasi antara lain, SOP masih tetap bisa dipergunakan atau SOP tersebut perlu diperbaiki atau direvisi. Perbaikan atau revisi isi SOP bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya. C. Perbaikan atau revisi perlu dilakukan bila alur SOP sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Adanya perkembangan ilmu dan teknologi atau iptek dari pelayanan kesehatan, adanya perubahan organisasi atau kebijakan baru, adanya perubahan fasilitas. D. Peraturan Kepala FKTP tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala FKTP. Selengkapnya, Sobat Sehat bisa melihat peraturan daerah tentang dokumen tata naskah yang berlaku atau Permendagri RI nomor 52 tahun 2016 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kemendagri maupun peraturan-peraturan lain atau pedoman penyusunan dokumen akreditasi FKTP Kemenkes RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan tahun 2017
halaman 24 sampai 32 dan lampiran 4 halaman 53 sampai 54. Atau boleh juga mengacu pada pedoman penyusunan dokumen akreditasi klinik yang ditetapkan oleh pemilik jaringan klinik tersebut. Contohnya pada pedoman penyusunan dokumen akreditasi klinik Muhammadiyah dan Aisyah tahun 2019. Sobat sehat, sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.